Di sudut sebuah taman yang rimbun, di bawah langit sore yang muram, Ardi berlutut di atas rerumputan yang baru saja ia rapikan. Bahunya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena menahan gejolak perasaan yang menghantam dadanya. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun, Buriana, pemilik rumah sekaligus bosnya. Wajah cantiknya yang biasa memancarkan kehangatan, kini terlihat sendu, dengan jejak kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Udara terasa berat, seolah ikut merasakan beban dari tatapan mereka yang saling terkunci. Kebaikan, yang selama ini mengalir seperti mata air yang jernih, kini terasa keruh oleh prasangka. Namun, untuk memahami mengapa air mata itu nyaris tumpah, kita harus kembali ke awal, ke hari pertama saat takdir mempertemukan dua insan dari dunia yang sama sekali berbeda. Ardi adalah seorang pemuda desa yang datang ke kota besar dengan bekal tekad dan sepasang tangan yang terampil merawat tanaman. Yatim piatu sejak kecil, ia memikul tanggung jawab untuk menyekolahkan adik satu-satunya di kampung. Baginya, bekerja sebagai tukang kebun di sebuah rumah mewah adalah anugerah. Rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan istana megah berdinding putih gading dengan taman yang luasnya seperti sebuah taman kota kecil. Setiap pagi, sebelum mentari menyapa puncak-puncak gedung pencakar langit, Ardi sudah tiba. Ia tidak sekadar mencabut rumput liar atau menyiram tanaman. Baginya, setiap helai daun, setiap kelopak bunga adalah kanvas hidup. Ia berbicara pada mawar-mawarnya, membelai lembut daun anturium, dan memastikan setiap sudut taman memancarkan kehidupan. Tangannya yang kasar karena pekerjaan, berubah menjadi lembut setiap kali menyentuh kehidupan hijau itu. Di dalam istana megah itu, hiduplah Riana, seorang wanita karir yang sukses, janda muda yang mewarisi perusahaan besar dari almarhum suaminya. Di luar, ia adalah sosok yang dikagumi, seorang pemimpin yang tegas namun bijaksana. Namun, di dalam rumahnya yang sunyi, ia hanyalah seorang wanita yang kesepian. Gema langkah kakinya sendiri menjadi musik pengiring hari-harinya. Dari jendela kamarnya yang besar di lantai 2, ia seringkali memperhatikan Ardi. Ia melihat ketulusan yang murni dalam setiap gerakan pemuda itu. Ia melihat cara Ardi memperlakukan tanamannya seperti seorang seniman memperlakukan mahakaryanya. Sebuah ketulusan yang sudah lama tidak ia temukan di dunianya yang penuh dengan topeng dan kepentingan. Kebaikan Riana mulai bersemi, perlahan namun pasti. Awalnya, itu adalah hal-hal kecil. Ia tidak lagi menyuruh asisten rumah tangganya Mbak Wati untuk menyiapkan minum bagi Ardi. Suatu siang yang terik, saat Ardi sedang beristirahat di bawah pohon rindang sambil menyeka keringat di dahinya, Riana datang sendiri membawakan segelas besar jus jeruk dingin yang berembun, lengkap dengan beberapa potong kue di piring kecil. "Diminum dulu Ardi, pasti panas sekali hari ini," ucapnya dengan senyum yang begitu tulus. Ardi, yang sedang duduk di tanah, sontak berdiri dengan canggung. Tidak usah repot-repot Bu, saya bisa ambil air sendiri nanti." "Tidak repot sama sekali, saya yang repot kalau taman kesayangan saya ini tidak terawat karena tukang kebunnya kehausan," balas Riana, lalu ia duduk di kursi taman tak jauh dari sana. "Bunga lili yang di sudut sana sudah mulai mekar ya, indah sekali." Percakapan itu mengalir begitu saja. Riana tidak bertanya seperti seorang bos, melainkan seperti seorang teman yang penasaran. Ia bertanya tentang nama-nama tanaman yang tidak ia ketahui, tentang cara merawatnya, tentang dari mana Ardi belajar semua itu. Ardi, meski gugup, menjawab semua pertanyaan itu dengan antusias. Matanya berbinar saat menceritakan filosofi di balik setiap tanaman. Untuk pertama kalinya, seseorang di rumah itu melihatnya lebih dari sekadar tukang kebun. Dari kejauhan, Mbak Wati, yang sedang menjemur pakaian, melihat pemandangan itu dengan bibir yang sedikit mengerucut. Kebaikan itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, saat sedang menyiram teras, Riana tanpa sengaja melihat sepatu Ardi. Sepatu kets usang yang solnya sudah mulai menganga di bagian depan, memperlihatkan sedikit ujung kaos kakinya yang juga sudah memudar warnanya. Riana tidak berkomentar apa-apa, ia hanya tersenyum seperti biasa.
Keesokan paginya, saat Ardi datang, Pak Ujang, satpam rumah memanggilnya. "Di, ini ada titipan buat kamu dari ibu." Pak Ujang menyerahkan sebuah kotak sepatu baru dari merek yang cukup terkenal. Ardi membukanya dengan ragu. Di dalamnya, sepasang sepatu kets baru yang kokoh berwarna biru tua. Ada secari kertas kecil di atasnya dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan. "Untuk langkah yang lebih nyaman saat merawat taman kesayanganku, anggap saja fasilitas kerja, Riana." Jantung Ardi berdebar kencang. Ini terlalu berlebihan. Ia segera mencari Riana untuk mengembalikannya. Ia menemukan Riana sedang membaca buku di ruang keluarga. "Permisi Bu, terima kasih banyak, tapi saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu mahal Bu," kata Ardi, sambil meletakkan kotak di meja. Riana menutup bukunya, menatap Ardi dengan lembut. "Ardi, kalau sepatumu rusak, kamu tidak bisa bekerja dengan nyaman. Kalau kamu tidak nyaman, taman saya bisa jadi korban. Jadi, itu memang fasilitas kerja kan? Tolong diterima ya, saya akan tersinggung kalau kamu menolaknya." Ardi tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menunduk dan mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Ia pulang hari itu dengan perasaan campur aduk, bahagia, terharu, namun juga merasa semakin kecil dan berhutang budi. Puncak dari kebaikan Riana terjadi seminggu kemudian. Sore itu, Ardi mencari sudut taman yang paling sepi untuk menelpon adiknya di kampung. Wajahnya terlihat cemas saat mendengar suara adiknya yang ragu-ragu di seberang sana. "Gimana Dek, uang untuk daftar ulang sudah ada?" tanya Ardi pelan. Belum cukup Kak, masih kurang banyak untuk bayar uang gedung," jawab suara adiknya lirih. Ardi menghela nafas panjang, berusaha terlihat tegar. "Kamu jangan khawatir, pokoknya kamu fokus belajar saja. Biar kakak yang usahakan cari jalannya ya, pasti ada jalan." Tanpa mereka sadari, Riana, yang baru saja pulang dan hendak masuk melalui pintu samping taman, tak sengaja mendengar percakapan itu. Ia berhenti melangkah, bersembunyi di balik pilar besar. Hatinya terenyuh. Ia melihat beban berat di pundak pemuda yang selalu terlihat tegar itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, ia hanya masuk ke dalam rumah dengan pikiran yang berkecamuk. 1 jam kemudian, saat Ardi sedang membereskan peralatannya hendak pulang, ponsel jadulnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari bank. Tangannya gemetar saat membukanya. Sejumlah uang, yang jumlahnya bahkan lebih dari 2 kali lipat gajinya, baru saja masuk ke rekeningnya. Di bawahnya, ada pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal, namun ia tahu pasti siapa pengirimnya. "Anggap saja bonus kinerja bulan ini. Semangat untuk adiknya. Jangan biarkan pendidikannya terhenti." Ardi terduduk lemas di bangku gudang. Ia menatap layar ponselnya dengan pandangan tidak percaya. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya luruh juga. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena kepedulian yang begitu dalam, yang datang dari seseorang yang seharusnya tidak perlu memikirkan masalah pribadinya. Malam itu, Ardi tahu, perasaannya pada Bu Riana telah berubah. Bukan lagi sekadar rasa hormat seorang karyawan pada atasan, melainkan sebuah kekaguman mendalam yang menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Benih cinta yang aneh dan tak terduga mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia juga tahu, benih itu tumbuh di tanah yang salah, di taman di mana duri-duri kecemburuan dan fitnah sudah mulai menampakkan wujudnya. Kebaikan Riana yang melimpah ruah, alih-alih menjadi pupuk yang menyuburkan hati Ardi, justru menjelma menjadi beban berat yang menekan pundaknya. Perasaan berhutang budi itu tumbuh lebih liar daripada ilalang di musim hujan, mencekik rasa syukur yang seharusnya ia rasakan. Ardi mulai berubah. Ia tidak lagi menyambut pagi dengan sengandung riang sambil memangkas dahan. Kini, ia bekerja dalam keheningan. Gerakannya lebih cepat, lebih mekanis, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu itu adalah rasa canggung dan takut. Ia mulai sengaja menjaga jarak. Jika ia melihat Riana berjalan ke arah taman, ia akan segera berpindah ke sudut terjauh, berpura-pura sibuk dengan bedengan bunga yang sebenarnya sudah rapi. Saat jam istirahat, ia tidak lagi duduk di bawah pohon rindang tempat Riana biasa menyapanya. Ia memilih makan bekalnya dengan cepat di dalam gudang peralatan yang pengap, di antara tumpukan karung pupuk dan aroma tanah yang lembab. Ia bahkan pernah menolak dengan halus saat Riana menawari payung ketika hujan gerimis turun tiba-tiba. "Tidak apa-apa Bu, sudah biasa," ucapnya sambil sedikit berlari menuju pos satpam, membiarkan Riana berdiri termangu dengan payung di tangannya.
Namun, benih yang telah ditanam Riana tidak hanya tumbuh di hati Ardi, benih itu juga menyebar ke mata dan telinga para staf lain di rumah itu, namun tumbuh menjadi tanaman beracun bernama iri dan curiga. Di dapur yang wangi oleh bumbu masakan, Mbak Wati seringkali memulai bisik-bisik, "Pak Ujang, lihat deh, itu si Ardi dikasih bekal lagi sama ibu," desisnya ke Pak Ujang yang sedang mampir untuk mengambil kopi. Matanya menunjuk ke sebuah rantang makanan mewah yang tergeletak di meja dekat pintu belakang. Jelas sekali disiapkan bukan untuk penghuni rumah. Kerjanya cuma main tanah, tapi makannya kayak raja. Kita yang banting tulang di dalam rumah saja tidak pernah diginikan. Pak Ujang, seorang pria paruh baya yang pada dasarnya tidak suka ikut campur, awalnya hanya mengiyakan saja. "Ah, mungkin ibu kasihan saja, Wat, dia kan anak yatim piatu." "Kasihan atau ada apa-apanya, Pak?" balas Wati dengan nada sinis. Suaranya merendah menjadi bisikan konspirasi. "Tidak wajar, Pak. Bu bos kita itu cantik, kaya raya, masa ia perhatiannya cuma ke tukang kebun? Jangan-jangan si Ardi itu pakai pelet. Saya dengar orang-orang desa itu ilmunya kuat-kuat." Ucapan pelet itu seperti percikan api di tumpukan jerami kering. Pak Ujang, yang tadinya acuh tak acuh, kini mulai ikut berpikir. Ia jadi teringat kejadian sepatu baru. Ia teringat bonus besar yang ia dengar dari Wati, yang tahu dari adik Ardi yang pernah menelpon ke rumah mencari kakaknya, dan kecolosan bicara. Perlahan, pandangannya terhadap Ardi berubah. Senyum